putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan. Lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan
menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Ya, temanya yang siang ini adalah the authority of the believers. Bagaimana kita sebagai orang percaya, kita punya otoritas. Kenapa? Karena sejak dari perjanjian lama, Tuhan sudah menjanjikan bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati. Amin. God has declared you blessed. Pakai ed, berarti past tense. Dari dulu Tuhan sudah mendeklarasikan bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati. Katakan amin. And no one can reverse it. Dan tidak ada apapun juga yang bisa mengubah itu. Itulah kebenarannya. Bahkan untuk apa Yesus datang di perjanjian baru? Yesus berkata begini, I came that you may have and enjoy life. Aku datang, tujuan Yesus datang adalah supaya mereka mempunyai hidup. Kalau Yesus tidak datang, kita tidak punya hidup. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tapi ayatnya ini baru setengah. Dan mempunyai hidup itu seperti apa? Ternyata kehidupan yang Yesus berikan dalam kehidupan kita bukan hidup yang asal-asalan. Tapi hidup di dalam segala kelimpahan. Makanya dari perjanjian lama Tuhan sudah mendeklarasikan kita diberkati. Yesus datang supaya kita bisa raih kehidupan itu dan kehidupan di dalam segala kelimpahan. Bahasa Inggrisnya lebih tajam dikatakan I came that you may have and enjoy life. Tuhan mau kita punya hidup dan kita bisa menikmati kehidupan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. And have it in abundance until it overflows. Dan kita memilikinya dalam kelimpahan bahkan sampai meluap-luap. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tapi masalahnya hari ini mungkin saudara bertanya, kenapa kita nggak terima kehidupan dalam segala kelimpahan itu? Ayat ini ada di Yohanes 10 ayat 10. Dan ayat yang barusan kita baca sebetulnya adalah ayat yang bagian B. Karena ternyata ayat yang bagian A-nya, sebelum dikatakan Yesus datang, di situ ada the thief. Ada si pencuri dulu yang datang. Bahwa pencuri itu datang, does not come except to steal and to kill and to destroy. Dia tidak akan pernah datang selain dia datang tujuannya adalah untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi terkadang inilah alasannya, tadi pagi saya udah jelaskan panjang lebar, dan siang ini saya mau bahas tentang the thief ini. Siapa ini pencuri? Ya itulah setan. Kadang-kadang setan mencuri semua berkat dalam segala kelimpahan yang memang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Itulah alasannya. Mungkin kenapa kita nggak terima. Di dalam kehidupan ini memang hanya ada dua kekuatan di dunia ini. Bahkan menurut saya di seluruh alam semesta dan jagat raya. Kekuatan Yesus dan kekuatan dari setan. Selain daripada kekuatan Yesus, Tuhan kita, selain itu adalah kekuatan daripada iblis. Dan ada satu quotes yang bagus di situ berkata begini, whatever we worship has power over us. Siapapun juga atau apapun juga yang kita sembah, itu akan punya kuasa atas hidup kita. Kenapa orang nyembah gunung? Karena gunung pernah meletus. Dan sejak itulah dikasih sesajen, disembah, berharap gunung jangan melukai kita lagi. Jangan meletus lagi dong. Tapi sebetulnya semakin kita menyembah, the more we worship it, the greater its power. Semakin kita kasih penyembahan kita, semakin besar dia punya kuasa atas hidup kita. This is true both on the positive and on negative side. Hal ini berlaku di hal positif maupun hal negatif. Jadi semakin kita percaya kepada Tuhan, kita menyembah Dia, semakin Tuhan punya kuasa atas hidup kita. Tapi sebaliknya semakin kita menyembah kekuatan lain,
Tahu dari mana bahwa kita menyembah? What is worship? Worship adalah kita percaya apa yang dikatakan. Simple aja. Waktu di Taman Eden Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa. Dan mereka dengar jangan dimakan itu buah. Tapi ketika mereka mulai dengar apa yang iblis katakan. Sebetulnya disitulah mereka mulai menyembah iblis. Karena mereka lebih percaya iblis daripada lebih percaya dari perkataan Tuhan. Jadi penyembahan bicara seberapa dalam kita percaya pada apa yang dikatakan. Semakin kita percaya pada apa yang Yesus katakan, semakin kita menyembah, semakin kuasanya sempurna atas hidup kita. Semakin kita terima apa yang Yesus katakan. Sebaliknya semakin kita kasih, gak percaya pada apa setiap firman, kita sedang memberi kekuatan pada setan. Nah, saya mau bahas tentang setan ini hari ini. Sesuatu yang mungkin saudara belum pernah dengar. Apakah Tuhan menciptakan setan? Dari mana sih asalnya setan? Dan siapa yang hari ini menguasai dunia? Tuhan atau setan? Sebelum itu semua, kita bicara dulu tentang asal usulnya. How, why, and when did Satan fall from heaven? Karena sebetulnya siapa itu setan? Tuhan tidak menciptakan setan. Tuhan menciptakan malaikat yang namanya Lucifer. Tapi kenapa, kapan, dan mengapa dia bisa jatuh dari surga? Selama ini mungkin kita sudah punya pengetahuan, kita sudah pernah dengar cerita tentang kejatuhan setan. Tapi hari ini saya mau sampaikan ke saudara suatu versi yang agak lain. Jadi apapun yang saudara tahu, mungkin kita kesampingkan dulu lah gitu. Cobalah kita buka hati kita dengar dulu sesuatu yang hari ini saya mau sampaikan. Nah, yang lama, yang sebelumnya kita pernah dengar, saya dengar dari mana? Dari papa saya. Karena papa saya gembala sidang, pendeta juga. Papa saya tahu dari mana? Tahu dari guru sekolah Alkitabnya mungkin. Tahu dari gembalanya juga. Gembalanya tahu dari mana? Ya dari pendetanya juga. Jadi ini pengetahuan sudah turun-temurun begitulah. Cerita tentang kejatuhan dari Lucifer. Gimana ceritanya yang dulu? Ceritanya adalah begini. Bahwa di surga itu ada 3 penghulu dari malaikat. Mikael, bagian perang. Gabriel, bagian the messenger, membawa pesan. Dan kemudian satu lagi adalah Lucifer. Bagian pujian dan penyembahan. Gitu. Ceritanya nih. Ini teori yang dulu-dulu nih. Yang dulu, yang lama. Teorinya begitu. Dan kemudian Lucifer kan bagian muji nyembah Tuhan. Satu kali dia menjadi iri dengan Tuhan. Kenapa sih Tuhan dipuji, disembah terus? Bagaimana kalau aku yang disembah? Setelah muji-muji pengen disembah juga dong gitu. Dan akhirnya dia memberontak kepada Tuhan. Dia minta dirinya disembah. Dan dia membawa 1/3 dari malaikat itu. Karena tadi ada 3 penghulu malaikat. Dan dia berontak melawan Tuhan. Ceritanya kan gitu ya. Ini teori yang lama dulu, yang dulu saya dengar nih. Dan kemudian setelah dia berontak ke Tuhan, ya tentu saja kalah. Dan setelah itu oleh Tuhan, Lucifer akhirnya dikeluarkan dari surga dan dibuang ke bumi. Jadi sekarang Lucifer ada di bumi. Dan sejak itu tidak ada bagian pujian penyembahan di surga. Karena Lucifer bagian pujian penyembahan. Tinggal bagian perang sama the messenger. Dan akhirnya Tuhan menciptakan manusia yang tujuannya adalah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Makanya hari ini kita memuji dan menyembah Tuhan. Gitu. Nah itu ceritanya dulu. Dan Tuhan kemudian menciptakan manusia. Adam dan Hawa di Taman Eden di bumi. Setelah Lucifer dibuang ke bumi. Dan kemudian Adam dan Hawa digoda oleh Lucifer ini. Yang sudah jadi setan sekarang. Dalam rupa ular sampai akhirnya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan kemudian dari situ berlanjut lagi kisah penebusan daripada Kristus. Daripada Yesus sendiri. Nah itu teori yang lama. Tapi cerita teori yang lama itu tentang pemberontakan Lucifer menimbulkan banyak pertanyaan dalam pikiran saya sendiri. Mungkin dalam pikiran saudara juga. Kenapa? Pertama begini. Tadi Lucifer itu siapa? Malaikat. Malaikat ada di mana? Di surga. Kenapa malaikat ada di surga bisa berbuat dosa? Buat saya itu jadi pertanyaan.
kenapa ya? Kalau Lucifer malaikat ada di surga, kok dia bisa berbuat dosa? Bukankah surga itu adalah tempat kudus? Saudara setuju? Dulu, sekarang, dan selamanya surga selalu tempat kudus. Betul kan? Tidak pernah ternoda. Itu kebenaran dulu. Tidak mungkin ada dosa bisa masuk surga. Iya kan? Tidak mungkin ada dosa bisa masuk surga. Apalagi bisa ada dosa terjadi di surga. Buat saya itu jadi pertanyaan. Kok bisa ya? Gitu. Ini pertanyaan yang membingungkan. Kenapa dosa bisa timbul di surga? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya adalah gini. Kalau Lucifer adalah ciptaan. Dan dia bawa sepertiga dari malaikat. Ya secara logika aja. Malaikat aja masih ada 2/3. Kok dia berani lawan sang pencipta? Buat saya gak masuk akal. Kalau menurut saya. Kenapa? Malaikat aja masih ada 2/3. Kok berani ngelawan pencipta? Ya udah pasti kalah lah. Gitu. Ini ciptaan mana berani lawan penciptanya. Gitu. Itu pertanyaan yang membingungkan kedua menurut saya. Nah, pertanyaan yang membingungkan ketiga adalah gini. Kalau Adam diciptakan sebagai pengganti Lucifer, menurut saya itu terlalu rendah. Kenapa? Karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Elohim. Bahkan dikasih rohnya, dihembuskan ruahnya. Sedangkan siapa malaikat? Malaikat gak punya tubuh. Dia cuma roh yang melayani. Masa Adam diciptakan as a substitute to an angel? Menurut saya itu terlalu rendah. Jadi ini dari teori-teori yang lama nih. Terus satu lagi begini pertanyaannya. Kalau Lucifer kemudian jatuh dan dibuang ke bumi. Kalau saudara punya anak kecil. Di situ ada singa, ada macan. Mungkin gak saudara tempatkan anak kecil itu di kandang macan? Menurut saya, itu orang tua yang kelewatan lah, keterlaluan. Kalau udah tahu ada macan, disimpan di situ ya udah pasti kalah dong sama macan. Ini kan anak kecil gitu. Jadi buat saya agak gak masuk akal, sorry. Kalau Adam ditempatkan di bumi yang udah ada setannya. Dan kemudian jatuh dalam dosa. Ya wajar lah. Kenapa? Udah ada setan di situ. Kalau ditempatin di situ. Dan ini baru lahir gitu. Ditempatkan di situ. Nah semua pertanyaan ini. Akhirnya saya tanyakan, pelajari. Dan muncullah sebuah teori yang baru. Teori mana yang benar? Nanti kita cek di surga. Itu aja. Loh serius. Santai aja hari ini ya. Gitu. Kenapa? Apakah betul teori yang lama itu pasti betul? Saya dari papa saya dari gembalanya. Ya udahlah gak apa-apa, kita kesampingkan dulu lah. Cuman saya bilang tadi, teori ini punya beberapa hal yang membingungkan buat saya pribadi. Nah kalau gitu gimana nih? Saya mau jawab satu-satu. Satu-satu. Yang pertama, is there sin in heaven? Apakah mungkin ada dosa di surga? Jawabannya, jangan ragu-ragu, tidak. Surga tempat kudus, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau tidak mungkin ada dosa di surga, how did Satan fall? Kalau begitu, gimana Lucifer bisa jatuh? Di mana tepatnya? Kalau tidak mungkin di surga menurut saya. Kalau gitu surga tercemar dong. Kalau Lucifer jatuh dalam dosanya di surga. Kalau gitu di mana? Kita balik ke Alkitab dong. Di Yeskiel dikatakan begini. Ini cerita tentang Lucifer. Saya temukan ini ayatnya. Yeskiel 28. Beginilah firman Tuhan. Gambaran dari kesempurnaan engkau. Penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden. Yaitu Taman Elohim. Penuh segala batu permata yang berharga. Yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lasurit, batu darah dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Waktu Lucifer diciptakan, dia diciptakan spesial sama Tuhan. Makanya kenapa dia jadi penghulu malaikat. Lihat semuanya itu udah disiapin dengan semua batu-batu permata.
Dan ayat berikutnya kemudian bilang begini. Ku berikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Confirm. Karena kita tahu bahwa di Taman Eden itu ada kerub yang menjaga pintunya. Di Gunung Kudus engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu. Berarti waktu pertama diciptakan, Lucifer kudus. Sejak hari penciptaan. Sampai kita menjelaskan detail. Terdapat kecurangan padamu. Apa itu curang? Saya punya anak 3. Kebetulan hari ini saya ajak istri saya. Hampir gak pernah ikutan di Surabaya ini. Saya punya anak 3. Sering sih gitu. Kadang saya beli permen gitu. Masing-masing dikasih 3 gitu. Tiba-tiba yang kecil teriak, Koko curang. Saya teriak, kenapa? Ini permennya diambil. Udah masing-masing dikasih 3. Tiba-tiba dia teriak, Koko curang, permen diambil. Udah dapat diambil 1. Jadi adanya punya 2, dia punya 4. Jadi curang itu apa sih? Curang itu adalah dia mengambil apa yang tidak harusnya menjadi milik dia. Setuju? Itulah curang. Padahal dia udah dapat jatah. Bukan gak dapat jatah. Lucifer bahkan dia dapat luar biasa waktu penciptaan. Baca di situ. Batu permata begini berbeda dengan semua malaikat lain. Dijelaskan dengan jelas di Alkitab. Spesial dia diciptakan. Tapi dari pertama dia kudus katanya sejak hari penciptaan sampai terdapat kecurangan. Curang adalah dia mengambil apa yang seharusnya bukan milik dia. Nah lanjut lagi. Gimana cara dia curang? Dengan dagangmu yang besar. Dagang bahasa Inggrisnya apa? Trading. Trade. Tuker. Dagang itu kan tuker. Dia punya barang. Barangnya dikasih ke saya kasih uangnya ke dia. Itulah dagang. Ditukar. Tapi pertukaran ini dia lakukan dengan kecurangan. Jadi apa? Nah ini mulai kelihatan di sini. Curangnya dia adalah dia tukar sesuatu dengan manusia yang seharusnya bukan milik dia, dia ambil. Dengan dagangmu yang besar, the big tradingnya nih. Engkau penuh dengan kekerasan, akhirnya apa? Setan itu selalu full of violence. Kekerasan makanya di mana-mana. Dan engkau berbuat dosa. Dari sini sebetulnya cukup jelas. Di manakah Lucifer berbuat dosa? Saya tes lagi, saudara menyimak apa enggak? Hari ini kok melotot semua gitu ya. Agak berat kali ya. Saya bilang memang ini sesuatu yang baru, mungkin saudara belum pernah dengar. Tapi ya sudahlah dengarlah gitu. Nih pertanyaannya. Saudara menyimak dengan jelas atau tidak? Ini pertanyaannya. Saya tes. When did Satan fall? Before creation of after creation? Kalau begitu, kapankah Lucifer jatuh dalam dosa dan jadi setan? Sebelum penciptaan atau setelah penciptaan? Yang dimaksud penciptaan adalah kitab Kejadian. 7 hari, 6 hari Tuhan menciptakan langit dan bumi nih gitu. Yang ditulis di dalam Kejadian. Termasuk hari ke-6 dia menciptakan manusia. Coba menurut saudara, kapankah setan jatuh dalam dosa? Lucifer itu jadi setan kapan? Sebelum penciptaan atau setelah penciptaan Taman Eden? Jawabannya, kalau dia cuma bawa 1/3 malaikat, kenapa dia berani ngelawan Elohim sebagai pencipta? Malaikat aja masih ada 2/3. Why did Satan think he could defeat God? Kenapa setan berpikir sekarang bisa ngalahin Elohim? Kelihatan. Dari mana semua kuasa beserta kemuliaannya itu? Diserahkan oleh manusia. Dan menjadi milik setan. Kapan?
Tuhan menciptakan malaikat. Tapi manusialah yang menjadikan malaikat yang namanya Lucifer jadi setan. Siap semuanya malam hari. Tepuk tangan bersama. Tinggal dekatmu, kekuatanku. Tinggal dalammu, sumber segalanya. Lewat semua musim, ku tetap kuat. Hidupku jadi semakin indah. Bersama Yesus, aku berubah. Aku bersinar bagi Tuhanku. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, aku menang. Thank you Jesus. Sing it. Tinggal dekatmu, kekuatanku. Tinggal dalammu, sumber segalanya. Lewat semua musim, ku tetap kuat. Hidupku jadi semakin indah. Bersama Yesus, aku berubah. Aku bersinar bagi Tuhanku. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, aku menang. Nyanyi sama-sama. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, Ada apa? ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Semua digoyang. La 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 la, 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 la 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 la. Bersama Yesus, aku berubah. Aku bersinar Yes Jesus. bagi Tuhanku. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, aku menang. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Tepuk tangan suara luar biasa. Bersama Yesus aku berbuah. Aku bersinar bagi Tuhanku. Sama-sama. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, katakan aku
Sekali lagi nyatakan sama-sama. Bersama